Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan renungan tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Injil dari Markus. Tentunya dari itu kemarin tentang yang benih yang ditabur di berbagai tanah. Dan sesudah itu murid-murid tanya kepada Yesus, apa arti? Dan nampaknya ini sesuatu yang perlu kita pegang. Perumpamaan memang sederhana, memang bagus, tetapi bukan sesuatu yang bisa ditanggapi langsung. Harus membiarkan Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Dan inilah perumpamaan dari hari Kamis ini, yaitu membiarkan lampu datang. Lampu bukan aku yang lampu, Roh Kudus, Tuhan yang lampu. Dan kalau saya dengar perumpamaan itu begitu saja tanpa sungguh-sungguh mencurahkan seluruh hatiku untuk menerimanya, saya akan dengar satu kisah yang baik-baik saja, tetapi tidak akan mengubah hatiku. Inilah yang dari hari Kamis ini, lampu pelita bukan untuk ditempatkan di bawah meja atau di tempat, tetapi untuk diangkat supaya semua orang bisa menerimanya. Dan ini tugas kita, bukan tugas kita untuk menjadi lampu, untuk menjadi pelita, tetapi tugas kita untuk menyatakan bahwa hati kita sudah menjadi baru berkat kata Yesus dari contoh hidup kita. Dan ini yang ditekankan selalu oleh Vincentius, bahwa yang pertama bukan berkhotbah secara indah, secara hebat, tetapi memberi kesaksian hidup dengan menerima orang lain, dengan menolong orang miskin, dengan membawa justru yang adalah inti Injil. Dan ini juga dalam bacaan pertama, yaitu untuk orang Ibrani, sama juga. Keberanian, kata pengarang surat itu. Jangan takut, jangan rasa akan diolok-olokkan atau akan dibuat malu. Berilah dari hatimu, dari cara hidupmu, apa yang kamu sudah terima, terang itu. Karena marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan kebersihan hati. Dan antara lain, sudah mulai pada zaman itu, pengarang surat itu berkata, sudah banyak orang yang tidak datang untuk mendengar sabda Allah hari Minggu, yang malas ikut sembahyang. Sekarang memang dengan pandemi, tidak gampang pergi ke gereja, tetapi tetap bisa menerima sabda Allah, dan sabda Allah itu adalah Allah yang hadir. Sama kuat dengan menerima Ekaristi, menerima seosti. Itu yang barangkali suatu yang sangat indah dari pandemi, menolong kita mengerti lagi bahwa sabda Allah, firman Allah, Yesus sendiri adalah hadir kalau kita berkumpul 2-3 dan mendengar Dia mengajar. Itu yang tugas dari misi-misi pada zaman Vincentius, tugas sekarang juga dari
nyonya-nyonya Caritas, dari yang dari SSV, dari siapa saja yang berjiwa Vincentian untuk membawa terang itu, membawa kegembiraan, membawa keberanian, mengubah dunia bukan dengan revolusi atau kekerasan, tetapi dengan justru terbuka untuk orang lain. Ini camkanlah ukuran yang kamu pakai untuk orang lain akan dipakai untuk kamu sendiri. Wah, ini saya selalu bergetar, takut dengan kalimat itu. Kalau saya memperlakukan orang lain secara tidak terbuka atau mencuriga atau tidak mau bagi dengan mereka, nanti Allah akan sama dengan aku. Camkamlah apa yang kamu dengar. Dalam Lukas, camkamlah apa caramu dengar. Sama juga. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan dikenakan padamu dan lebih lagi. Ini yang kabar baik. Kalau saya sedikit terbuka untuk orang lain, Allah lebih lagi terbuka untuk aku. Dan ini yang membuat kita selalu mau siap untuk membagi kabar baik. Menjadi orang yang untuk orang Vincentian mewartakan kabar baik kepada orang miskin, membawa kepada mereka harapan baru justru dalam keadaan di mana mereka menderita, di mana mereka mengalami berbagai kesulitan karena pandemi itu. Jelas sekarang makin berlaku apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh pengarang surat Ibrani itu. Semoga kita bukan hanya mendengarnya, tetapi melaksanakannya secara sederhana. Tak usah buat hal yang hebat. Hidup saja di tengah-tengah orang lain seperti orang yang terbuka, yang rasa dicintai, dan yang mau membawa itu kepada mereka.